Sopir truk, sopir ojol yang terkena musibah, hingga kepada anggota DPR, hingga kepada menteri yang rumahnya dibakar. Dan demokrasi yang selama ini dibeli oleh kaum berduit, oleh kaum katakanlah oligarki. Hai Logikers, selamat bertemu. Saya Jimmy Siahaan ingin mengulas beberapa poin, khususnya melihat latar belakang krisis yang terjadi di tengah masyarakat, amok di daerah, di ibu kota juga terjadi demonstrasi, dan luar biasa keadaan di Indonesia pada saat ini yang disebut oleh kaum muda sebagai Indonesia gelap. Dan pada bulan kemarin ada Agustus gelap. Agustus gelap itu kalau dirinci mulai dari sopir truk, sopir ojol yang terkena musibah, hingga kepada anggota DPR, hingga kepada menteri yang rumahnya dibakar. Sungguh miris melihat situasi ini. Kita akan mengulas dan memulai dan mundur sedikit ke 27 tahun yang lalu ketika ada reformasi yang juga adalah menjawab untuk keluar dari krisis. Namun setelah 27 tahun, akhir-akhir ini kritik yang dijalankan oleh rakyat di bidang pajak, di bidang khususnya di perekonomian kita dan perpolitikan kita hingga saat ini, termasuk ranah hukum kita, sungguh mengecewakan rakyat. Reformasi yang merupakan harapan besar, sebuah perubahan besar, sebuah dinamika bagi adanya kehidupan yang lebih baik, akhirnya dikhianati. Dan kita lihat pada hari ini bahwa suara-suara yang terdengar adalah suara yang menginginkan, pertama, reformasi kepolisian, itu adalah ranah hukum. Kedua, DPR, itu ranah politik. Jadi perpolitikan, ranah politik, dan ranah hukum ini betul-betul lemah. Institusi kita betul-betul mengalami, khususnya partai, mengalami katakanlah demoralisasi dan degradasi. Tidak memberikan kader, tidak memberikan jawaban kepada rakyat, tidak membuat adanya perubahan bagi sebuah organisasi yang modern. Dari sini kita ingin memperlihatkan apa yang terjadi dan bagaimana Indonesia ke depan. Apa yang harus dibuat. Jadi langkah-langkah besar yang diinginkan ketika reformasi setelah 27 tahun diulangi lagi, harus ada reformasi. Dan ini kita sebut karena setelah reformasi itu ada banyak presiden. Ada Habibie, ada Gus Dur, Megawati, SBY, dan terakhir adalah Jokowi. Ternyata tidak memberikan organisasi yang lebih modern di ranah hukum, di ranah politik. Hanya ranah ekonomi yang banyak memberikan dan menolong kita membuka tabir-tabir reformasi. Mereka, para ekonom, ternyata lebih concern melihat reformasi sebagai satu langkah besar. Di luar itu, saya sebut reformasi adalah the creeping evolusi. Jadi evolusi kita sebut sebagai evolusi undur-undur yang sebagai evolusi yang banci. Tidak memperlihatkan sebuah modernisasi, tidak menjawab perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Karena itu, pada siang ini kita ingin melihat apakah itu akan terjadi. Tuntutan yang terakhir adalah
sebuah angka 17/8, total 25 tuntutan yang dilaksanakan oleh kaum muda. Apakah itu akan terjadi dan apakah bisa dan mungkin? Dan jika itu dijawab oleh pemerintah, DPR, legislatif dan yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, maka ini merupakan sebuah langkah yang baik dan positif kalau menurut saya pribadi. Tetapi kesungguhan itu harus ada dan dijelaskan transparansi kepada masyarakat. Karena saat ini masyarakat merasa bidang khususnya ranah ekonomi ada katakanlah ada kesulitan karena adanya krisis baru yang akan muncul di masa depan. Dan saat ini para ekonom menyebutnya sebagai krisis fiskal. Dan ini adalah bagian yang harus dijawab oleh para ekonom dan terutama dijawab oleh pemerintahan yang berkuasa sekarang, segera. Tidak ada waktu untuk tidak menjawab ini. Waktunya sudah terbatas, momentumnya akan kehilangan jika ini tidak dijawab. Bagi kita semua saat ini kita menanti sebuah jawaban yang real, sebuah jawaban yang transparansi bagi kehidupan bernegara. Tidak bisa tidak, rakyat sekarang daripada amok akan timbul kembali membutuhkan jawaban tentang kemiskinan, lapangan kerja, dan pendapatan yang berbeda, disparitas di bidang ekonomi sangat-sangat besar. Dan itu sangat-sangat berbahaya bagi kehidupan sosial politik. Jadi boleh dikatakan kalau kita katakan bahwa kapan kita akan memulai sebuah negara yang bisa take off. Take off hanya bisa dilaksanakan jika sayap ekonomi didukung oleh sayap atau ranah hukum, didukung oleh ranah politik. Dua sayap inilah penentu bagi Indonesia ke depan yang lebih sehat, yang lebih dinamis, yang lebih positif bagi rakyat. Tanpa dua sayap hukum dan politik ini bekerja maksimum dan ada pembaruan, ada reformasi di bidang ekonomi, di bidang hukum dan politik, tidak akan ada pesawat atau sebuah negara yang mampu terbang tinggi. Yang ada hanyalah jalan di tempat. Demikian pandangan saya sebagai masukan dan sebagai ide. Karena rakyat itu sekarang dalam penantian. Rakyat menanti sebuah jawaban. Dan saatnya lah pemerintah mendengar keluhan rakyat. Dan saatnya menjawab melalui 25 pertanyaan generasi muda. Dengan jujur dan kerendahan hati saya tutup acara ini. Luar biasa, sungguh luar biasa jika itu terjawab. Demikian penutup dari saya. Semoga sekali lagi pemerintah kita mendengar dengan baik dan mewujudkan 25 kehendak kaum muda dan menjawabnya secara jujur. Dan berdialog adalah kunci kemajuan kita bersama. Dan demokrasi yang selama ini dibeli oleh kaum berduit, oleh kaum katakanlah oligarki, saatnya itu disebut kita jawab dengan pemerataan bagi pendapatan masyarakat. Salam dari saya, semoga kita dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Amin.